ketua kelas putra. Silakan. Siap, gerak. Ingat, sebelum kita belajar, sebelum kita berdoa. Doa mulai. Siapa yang bersungguh-sungguh pasti akan menjadi orang yang sukses. Baik, sebelum mulai pembelajaran kita, Bapak ingin mengabsen Arda Bima Setia, Asiba Ilmi Boru Harahap, Aulia Putri, Aulia Syafitri, Dea Amanda, Muhammad Ramadan, Muhammad Rahmansar, Muhammad Afrianda, Muhammad Bahrinsal, Raka Baisanta, Yudian Sahritonga, Muhammad Dafa, Muhammad Saputra, untuk menumbuhkan jiwa nasionalisme kita dan kecintaan kita terhadap tanah air. Mari kita bernyanyi bersama. Silakan berdiri, ayo kita berdiri, kita akan menyanyikan lagu nasional. Semuanya, tangannya ke atas, ke depan, ke samping, ke bawah, ke atas, ke depan, ke samping. Ada yang fokus. Diingatkan jangan gerakannya. Berarti kalau yang salah tadi masih kurang Oke, kita ulangi.
sudah meninggal. Bagus, tepuk tangan untuk kita. Kira-kira yang perempuan mau bertanya, apalah tujuannya, kenapa harus dilakukan sholat jenazah? Untuk menghapuskan atau untuk mendoakan orang yang sudah meninggal. Bagus, tepuk tangan untuk kita. Kemudian, kira-kira yang kalian lihat atau yang sudah kalian pernah ikut, apalah perbedaan sholat jenazah dengan sholat fardu atau sholat wajib? Apa Rizky? Sholat jenazah ada rukunnya enggak? Sholat biasa ada rukunnya enggak? Beda di gerak. Kemudian beda enggak niatnya? Beda enggak bacaannya? Takbir sholat jenazah ada 4, sedangkan sholat biasa ada rukuk dan sujud, iktidal dan seterusnya. Oke. Baik. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini supaya nantinya anak-anak Bapak yang soleh dan soleha dapat menjelaskan apa pengertian sholat jenazah. Kemudian supaya nanti anak-anak Bapak juga setelah kita belajar hari ini dapat menjelaskan tata cara sholat jenazah. Dan yang ketiga, supaya anak Bapak nanti dapat menjelaskan apa hikmah atau manfaat melaksanakan sholat jenazah. Bapak mau semuanya mengeluarkan buku dan alat tulis maupun alat belajarnya. Ya. Semua bawa buku kan? Alhamdulillah semua bawa buku. Itu tandanya anak-anak yang sudah semangat untuk belajar. Setelah ini kita akan menonton video pembelajaran, tapi Bapak ingin membagi kalian dulu ke beberapa kelompok. Setelah nanti kita menonton video pembelajaran, kemudian kalian nanti berdiskusi, ditulis hasil diskusinya, nanti Bapak bagikan lembar kerjanya, dan nanti setelah kita menonton video kamu berdiskusi dan setiap kelompok maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusi. Oke. Silakan dicatat. Kelompok 1 si Raka, Aprianda, Rizky dan si Parinsal. Nah, kelompok 1 judul diskusinya makna dan tujuan sholat jenazah. Silakan kamu diskusikan, nanti kamu presentasikan. Adapun kelompok 2 yang perempuan semua, tata cara dan rukun sholat jenazah. Kelompok 3 Ramadan, Yudi, Yuda dan Bima. Adapun judul diskusinya hukum sholat jenazah. Sedangkan kelompok 4 atau kelompok yang terakhir Putra, Dava, Jeki dan Tanjil, judul diskusinya hikmah sholat jenazah. Setelah menonton video pembelajaran nanti baru kamu berdiskusi, tuliskan nanti hasil diskusinya. Paham kan? Oke. Baik. Silakan diperhatikan video pembelajaran kita tentang sholat jenazah supaya anak-anak Bapak lebih paham lagi tentang tata cara maupun pengertian dari sholat jenazah. Adapun pengertian sholat jenazah yaitu sholat yang dilakukan untuk mendoakan seorang muslim atau muslimah yang telah meninggal dunia, baik dia laki-laki maupun perempuan, orang dewasa maupun anak. Melaksanakan sholat jenazah adalah fardu kifayah, tapi kewajiban dalam pelaksanaannya dapat berfungsi manakala telah ditunaikan oleh sebagian kaum muslimin. Namun jika tidak ada yang melaksanakannya, maka seluruh kaum muslimin berdosa karenanya.
Takbir keempat diikuti dengan membaca doa untuk mayit dan untuk keselamatan kaum muslimin. Allahu Akbar. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana wa lahu wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladhina amanu rabbana innaka Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tadi kan Bapak sudah membagi kelompok. Ya, sekarang Bapak bagikan lembar kerjanya.
Silakan ditulis tadi nama kelompoknya kelompok berapa dan hasil judul diskusi, kemudian hasil diskusi. Setelah berdiskusi, Bapak kasih waktunya selama 10 menit. Nanti setiap kelompok maju ke depan untuk mempresentasi. Paham kan? Baik. Silakan tulis, semuanya ikut bekerja. Ayo, nanti yang mempresentasikan ke depan seperti yang aku sampaikan tadi, ada yang menanya, kemudian kamu harus bisa menjawab. Tandanya kamu sudah paham. Ayo, dipikirkan. Ya, dipikirkan ya kan. Nah. Waktu diskusi kita ada 10 menit. Ayo, ini terus berjalan. Hasil diskusinya ditulis. Waktu diskusinya selesai, semuanya sudah siap? Seperti yang Bapak sampaikan tadi, setiap kelompok maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusi. Ya, silakan dipresentasikan. Kelompok 1 sudah siap? Mana tadi kelompok 1? Oh iya, mantap. Silakan maju ke depan. Yang lain memperhatikan, boleh menanya, boleh menanggapi. Sini, sini Pak. Ya. Ya, silakan. Ya, ke mari. Ya, salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan dibaca judulnya dan hasil diskusinya. Diskusi. Yang kedua surat jenazah. Surat jenazah adalah bentuk doa dan penghormatan berarti bagi orang yang meninggal. Tujuan surat jenazah adalah untuk memohon ampunan dan rahmat bagi jenazah serta mendoakan kebaikan bagi seluruh umat Islam. Ini juga memperlihatkan rasa empati dan persaudaraan antar umat muslim. Adakah pertanyaan dari Ya, ada yang mau bertanya? Ya, Putri, silakan. Ya, Putri bertanya, kenapa orang meninggal itu harus disolatkan? Silakan jawab. Ya, bagus. Karena orang meninggal
Kalau tadi apa? Rizky disolatkan supaya mendapat ya, kasih tepuk tangan. Bagus. Silakan dulu. Ya, kelompok 2 jangan kalah, harus lebih semangat. Ya, silakan kelompok 2 maju. Sama yang lain juga boleh bertanya ataupun menanggapi. Sini Kak. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Diskusi kami yaitu tata cara dan hukum sholat jenazah. Hasil diskusi kami, sholat jenazah terdiri dari 4 takbir, mulai niat, takbiratul ihram, doa untuk jenazah dan umat Islam serta salam. Rukun utama dalam sholat jenazah adalah niat, takbir, doa untuk jenazah, doa untuk umat Islam, dan salam. Setiap rukun tersebut memiliki tujuan dan makna penting, seperti memastikan bahwa kita fokus berdoa untuk jenazah dan seluruh umat Islam. Sekian dari kelompok kami. Ada yang ingin bertanya? Ya, ada yang tanya? Ya, silakan Putra. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 4 ini kelompok 2. Boleh tidak melakukan sholat jenazah di dalam rumah? Boleh. Sholat jenazah boleh dilakukan di lapangan, di rumah, dan lain-lain. Ya, bagus. Kasih tepuk tangan. Ya, silakan duduk. Kelompok 3 silakan. Jangan kalah semangat dari kelompok 2. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Judul diskusi hukum sholat jenazah. Sholat jenazah adalah sholat fardu kifayah. Artinya jika sebagai umat Islam sudah melaksanakannya, kewajiban ini berlaku bagi umat Islam lainnya. Namun jika tidak ada yang melakukannya, seluruh umat Islam di daerah tersebut akan berdosa. Sekian dari kelompok kami. Adakah yang ingin bertanya? Ya, silakan. Rafa. Saya dari kelompok 9 yang bertanya ke kelompok 4. Apa kedapatan kalau kita ikut sholat jenazah? Ya, silakan dijawab. Kita akan mendapatkan pahala yang besar. Orang yang ikut sholat jenazah, manfaatnya untuk dia dapat pahala yang sangat besar. Silakan kelompok yang terakhir atau kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin menjelaskan hasil diskusi kami. Judul diskusi hikmat sholat jenazah, mengingatkan kematian, meningkatkan rasa empati dan persaudaraan, mendoakan ampunan bagi mayit dan mendapatkan pahala yang besar.
sholat? Ya, bagus, pertanyaannya bagus. Silakan. Tidak boleh karena sholat jenazah hanya dilakukan untuk orang Islam. Bagus. Karena sholat jenazah hanya dilakukan untuk orang Islam. Oke. Alhamdulillah hari ini diskusinya kelompoknya semua bagus-bagus, jawabannya bagus-bagus, pertanyaannya juga bagus. Hari ini kita sudah belajar tentang sholat jenazah. Kata anak-anak bapak semua sini sudah tahu dan sudah paham apa itu pengertian sholat jenazah. Kemudian kita juga sudah tahu tata cara sholat jenazah. Ada berapa takbir? Ada 4. Pakai rukuk nggak? Pakai sujud nggak? Nah, kemudian kita juga sudah tahu kalau ada orang meninggal, kalau kita ikut apa manfaatnya? Apa manfaatnya buat kita? Dapat pahala. Pahalanya bagaimana? Pahala yang sangat besar. Sebesar apa? Kalau kata Nabi sebesar Jabal Uhud, Gunung Uhud. Besar pahalanya. Kemudian kita juga sudah belajar tentang hukum sholat jenazah. Sholat jenazah tadi hukumnya fardu kifayah. Kifayah wajib untuk semua orang Islam. Tapi bila satu orang atau sebagian yang mengerjakan, yang lain tidak dapat dosa. Ya. Kemudian sebelum mengakhiri pembelajaran kita hari ini, supaya lebih semangat untuk menghafal bacaan sholat jenazah ini. Kenapa harus kita hafal? Karena pada dasarnya semua kita orang Islam ini akan mengalami yang namanya meninggal dunia secara bergantian. Maka kewajiban kita orang yang hidup kepada orang yang sudah meninggal, yaitu salah satunya melaksanakan fardu kifayah. Ya. Dan Bapak ingin memberikan tugas kepada kalian, tugas individu. Nanti dikirim video kamu melafalkan bacaan dari niat, takbir pertama, takbir kedua, dan sampai keempat. Dikirim link YouTube atau link dari Facebook, kamu menghafalkan bacaan sholat jenazah. Ya. Oke. Sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Untuk refleksi hari ini, Bapak menanya, siapa